Kan pakai ads-nya katanya banyak banget tuh dulu tuh. Sampai sehari itu bisa puluhan juta ya Mas ya katanya. Nah, sebulan tuh habis berapa biasanya Mas? Dulu tuh pas lagi naik-naiknya tuh. Kita tertinggi itu sebulan 750 juta sebulan untuk iklan ya. Ads. Jadi kita rata-rata pada waktu itu perharinya 20 sampai 25 juta gitu. Jadi dulu mainnya di situ dan kita dulu untuk mendapatkan uang 100 juta itu wis orang ngomong-ngomong wis oleh gitu. Makanya pas di atas angin kayak gitu. Kita cuma ngejar penjualan dan kita nggak mikirin customer itu mau dikirim seminggu atau dua sebulan lagi barangnya nggak peduli kita. Jadi bisnis ini sebenarnya gampang apa susah Mas? Kan udah 10 tahun tuh. Ini ngomongin bisnisnya. Ngomongin bisnisnya dulu, gampang apa susah? Ya dibilang gampang, dibilang susah. Kayak. Balik lagi nih Ngobras. Hari ini saya bareng partner yang berbeda, tapi udah sering in frame ya. Kemarin terakhir konten bapak-bapak ya, konten bapak-bapak. Kenapa beda? Ini kelamaan ya belajar. Karena tamunya hari ini adalah Mas Bayu sendiri. Tamu spesial kita. Yes, tamu spesial kita. Jadi sebenarnya yang mengajukan kan yang nyari tamu kan sebenarnya beliau ya Mas Bayu ya. Jadi dia kayak aku bingung tuh prosesnya gimana. Kayak dia mengajukan dirinya sendiri kayak Bayu mau nggak jadi tamu? mau gitu. Mau sendiri. Enggak. Ini karena bisa dibilang spesial episode. Karena Sena ini sponsor terbesar Sena adalah Prabu Seno gitu. Semua biaya produksi dan segala macam itu masih ditanggung sama Prabu Seno. Saya sayang itu Prabu Seno memang sama Sena. Nah, hari ini Sena mau ngasih bukan reward ya, kayak Sena berterima kasih sama Prabu Seno karena hari ini tanggal 1 Juli itu hari ulang tahun Prabu Seno ya Mas ya? Iya. Yang keberapa Mas? Keempat. Kok kita formal banget ini ya? Oh iya. Yang keempat. Nah, itu dia karena Prabu Seno ulang tahun. Jadi kita mau sekalian nih terima kasih sama Prabu Seno. Jadi sudah mensupport Prabu Seno gitu. Menurut Sena. Oh iya, sorry Mas. Kebanyakan air putih nih. Mensupport Sena Media gitu. Tapi yang awal-awal aku masuk tuh Mas, sebelum di interview sama Anita kan aku ini kan nyari tahu lagi kan. Nah, di artikel itu itu 1 Juli memang. Juli. Beda kita tetapkan 1 Juli aja lah. Iya. Ya itulah karena memang tidak dilahirkan. Betul. Berarti kalau tidak dilahirkan diciptakan. Oh, diciptakan. Kan iya. Jadi diciptakan kan lewat proses. Oh iya, kalau dilahirkan lewat proses juga. Tapi kan ada momentum untuk gitu. Oh iya. Jadi kalau diciptakan lewat proses yang panjang terus kita mau ngambil momentum yang mana aja. Karena dulu juga nggak niat kayak gitu. Nggak niat, ini kita lahir gitu kan nggak ada. Jadi proses jalan gitu aja. Tapi dulu tuh Mas Bayu tuh memang sebelum jualan batik, dulu kan bukan Prabu Seno kan namanya Mas? Batik Braja jualan lah. Jadi dulu itu jalan dua brand waktu itu, makanya lahirnya kapan nggak kelihatan. Jadi kita dulu berarti sama Prabu Seno barengan. Iya barengan. Braja udah abangnya itu. Setahun 2 tahun jalan, terus kita pengen bikin second brand lah. Bikin second brand, terus akhirnya kita malah fokusnya di second brand ya. Berarti kemarin bahaya juga tuh ya Sugandi ya. Iya, kalau itu Sugandi hilang bisa nginjak. Wah, ngeri juga. Kemarin mau bangkit dari kubur tuh. Dia. Cuman nggak tahu nih kabarnya gimana, nggak tahu aku. Braja sekarang ya dulu milih untuk kita fokuskan ke satu brand aja kayak gitu. Dengan berbagai pertimbangan kan. Jadi mungkin salah satu adaptasi dari inovasi dalam bisnis kan kita tidak berpegang pada mungkin satu produk atau satu nama. Biar yang penting
perusahaannya tetap jalan, kita kebutuhannya sekarang ini ya udah ini gitu. Mungkin Batik Prabuseno besok jadi Prabuseno doang, jual apa itu juga nggak tahu ya. Iya. Jadi belum tentu batik gitu. Tapi kan yang penting jalan gitu loh. Prabusenonya. Perusahaannya secara perusahaan. Makanya Mas Bayu ini sekarang ngasih namanya bukan Batik Prabuseno tapi Prabuseno doang. Oh iya ya. Ya kan. Pamer kaos Bang. Ini kaos kita siapa yang mau beli bisa dicek out di Shopee. Cek out di Shopee. Oh iya Mas, kita jual di Shopee juga kali. Pas harga live lebih murah. Aku penasaran sama struggle yang dihadapin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini tahun masuk keempat ya berarti Mas ya? Masuk keempat. Nah, masuk keempat dong. Perjalanan kelima berarti sekarang. Perjalanan kelima. Kalau kita tetapkan 1 Juli. Betul. Coba 1 Juli. Entah 1 Juli ditetapkannya itu kita juga nggak tahu. Jadi gimana Mas? Struggle-nya pas awal-awal jadi Prabuseno. Tadi kan sempat nge-spill juga ada Braja sebelumnya gitu sampai akhirnya ke Prabuseno. Jadi Prabuseno itu kan memang lahir dari proses belajar gitu ya. Proses belajar menjalani bisnis. Jadi kalau aku pernah nyetatus, aku nyetatus enggak ya? Di Facebook sih. WA malah. Semalam loh. Oh enggak, itu kan video ini. Iya video. Emang nggak ada tulisannya ya? Jadi kalau perjalanan bisnis kan aku mulainya menggaumnya dari bisnis online-nya. Jadi yang sebelumnya kan aku kayaknya ya statusnya yang mau tak tulis tapi kayaknya nggak jadi. Udah tak ketik kayaknya. Iya. Nanti kita cek. Jadi aku kayaknya nulisnya 10 tahun di dunia bisnis online, terus 6 tahun di dunia batik, terus 4 tahun di Batik Prabuseno gitu kayaknya. Nah jadi kalau kita ambil sempit Batik Prabuseno itu adalah perjalanan dari sebelum proses-proses itu. Jadi kenapa Prabuseno lahir langsung bisa dikatakan langsung naik gitu ya? Jadi karena memang sudah ada pondasinya di proses aku menyelami dunia internet marketing sama di proses aku di dunia batik itu. Jadi langsung naik. Nah memang setelah naik PR yang terberat itu adalah ini tainya. Oh. Kok tadi nggak notice? Jadi struggle Batik Prabuseno itu adalah malah di 2 tahun terakhir ini. Jadi ketika Prabuseno lahir itu kita ibaratnya sudah mendaki dulu, sudah naik puncak. Itu masa-masa angin segar lah, enak sepoi-sepoi. Enak di puncak nih. Di puncak. Kita jadi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Terus dikira kita udah aman sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah di tahun kedua Batik Prabuseno itu udah mulai ada indikasi-indikasi karena angin sepoi-sepoi itu kan menghanyutkan gitu ya. Jadi tiba-tiba kehantam dengan sepeda Pak Jokowi. kehantam dengan masalah-masalah yang tidak kita prediksi. Jadi benar-benar aku struggle itu adalah di 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau dulu tuh santai banget dan ya udah kerjaannya cuma kayak gitu doang lah kalau yang pernah mengalami yang dulu ya. Nah terus di masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, keempat ini kita kehantam eksternal ya, maksudnya eksternal akhirnya penjualan turun dan otomatis itu yang harus kita lakukan untuk bertahan gitu. Akhirnya 2 tahun itu kita dan belajarnya adalah bagaimana untuk mempertahankan bisnis dan sebagainya gitu. Mana itu angkatanku lagi? Alhamdulillah sampai sekarang dan 4 tahun bisa sampai 4 tahun ini ya sangat kita syukuri gitu ya. Di 2 tahun itu kita masih bisa bertahan. Kalau dulu pas 2 tahun awal kita ini kayaknya bisa nih sampai anak cucu gitu kan kalau lagi naik-naik kayak gitu ya. Nah, 2 tahun terakhir ini kita kayak gitu. Jadi kita benar-benar memanage, benar-benar belajar tentang bagaimana mempertahankan bisnis kayak gitu. Berarti ini Mas, sorry Mas. Berarti di 2 tahun, setahun 2 tahun pertama itu Mas Bayu kayak apa ya bahasanya? Belum tersistematis. Enggak, apa menyepelekan gitu saking
udah di atas, nah nanti jadi ke depan nggak dipikirin. Kayak gitu. Iya. Sesantai itu berarti. Santai itu, maksudnya atasnya tuh atas banget soalnya. Iya. Maksudnya ketika jatuh ya nggak sejatuh inilah gitu. Jadi dulu emang kayak gitu ya. Memang kalau awal kita nggak ke sistem, tapi kan karena momentumnya pas, kayak ombaknya lagi pas, kan akhirnya kita meskipun nggak siap tapi kita naik gitu. Ya itu. Dan akhirnya naik karena momentum, kita wah enak gini, medun semini tapi tiba-tiba kena hantaman dari apa ya, dulu momentumnya naik boleh mencari kambing hitam ya, TikTok live itu. Kita nggak siap terhadap kedatangan TikTok live itu, dan akhirnya dunia yang kita selami kita kan mainnya di advertising gitu ya. Jadi ternyata langsung secara tidak langsung kena juga imbasnya. Jadi turunnya drastis banget waktu itu. Boleh di-spill nggak Mas? Dulu kan aku pernah denger nih, kan Mas Bayu main ads segala macam. Biar dijadiin ini nanti, bukan dijadiin thumbnail. Kan pakai ads-nya katanya banyak banget tuh dulu tuh. Sampai sehari itu bisa puluhan juta ya Mas ya katanya. Nah sebulan tuh habis berapa biasanya Mas? Dulu tuh pas lagi naik-naiknya tuh. Kita tertinggi itu sebulan 750 juta sebulan untuk iklan ya. Ads. Jadi kita rata-rata pada waktu itu perharinya 20 sampai 25 juta gitu. Jadi dulu mainnya di situ, dan kita dulu untuk mendapatkan uang 100 juta itu wis pernah ngomong-ngomong oleh gitu. Makanya pas di atas angin kayak gitu. Nah, terus kalau sekarang ya bisa lah. Iya. Ads-nya kita memang fokus di Facebook. Jadi kita lahir itu dari, jadi aku main di online internet marketer kan banyak banget ya, ada yang main ad, ada main organik, ada main Shopee dan marketplace dan sebagainya. Nah, aku dulu milih jurusannya ya, kalau kuliah itu jurusannya aku yang FB ad sama Instagram ad. Jadi aku dulu sekolah di situ cukup. Ikut kursus gitu Mas? Iya, beberapa kali invest untuk sekolah itu ya cukup lumayan, dan hanya di situ fokusnya. Nah, tapi yang jadi kesalahan kan kita cuma fokus di bagaimana ad secara teknik kayak gitu, dan kita nggak belajar tentang manajemen perusahaan dan sebagainya pada waktu itu. Nah berarti 2 tahun belakang juga Mas Bayu justru belajar soal itu Mas. Jadi seorang 3 tahun. Jadi aku mulai belajar tentang manajemen bisnis, manajemen usaha itu ya itu tahun kedua. Belum jatuh. Oh belum jatuh. Dulu momentumnya itu ketika kita kebanyakan orderan, tapi barangnya nggak ada. Jadi memang kita nyari penjualan banyak, tapi di operasional barangnya nggak ada kan akan jadi bumerang. Jadi aku mulai belajar di situ gimana cara menyeimbangkan penjualan dan stok barang yang kita punya gitu. Dulu pernah ke pending 900 resi. 900 alamat. Itu zaman Anita ya? Sebelum Anita ya? Itu, dan kita cuma ngejar penjualan dan kita nggak mikirin customer itu mau dikirim seminggu atau sebulan lagi barangnya. Nggak peduli kita. Nah, mulai dari situ akhirnya ini kan yang tak bangun brand gitu, bukan kita jualan kayak gitu. Kalau dulu pas jualan, pas Batik Braja, pas jualan lewat internet gitu, kita emang nggak peduli sama customer. Jadi sepenting betul kayak gitu. Nah di 2 tahun awal kita meskipun ada brand Prabosena, tapi kita juga peduli, tapi sedikit lah. Jadi itu yang sekarang terdampak juga. Maksudnya sekarang kita untuk call back atau calling customer yang dulu lumayan kesusahan gitu ya gitu. Dan sebenarnya kalau bisnis dibangun dengan benar, jadi apa yang kita lakukan itu kan buat belajar ya. Jadi kalau bisnis dibangun buat yang benar itu kan memang kita benar-benar memikirkan customer dan memikirkan produk yang akan kita jual dulu. Nah itu dia. Biar ketika kita ngiklan barang sampai ke customer
customer itu merasa harga segini itu lebih rendah daripada yang didapat gitu kan, bisa jadi member atau langganan kayak gitu. Fadil pernah denger ini nggak istilah marketing 3.0, marketing 5.0? Mas Bayu tau nggak? Jadi kayak aku kayak pernah baca, jadi mungkin di zaman Mas Bayu ngebikin Prabu Seno, Braja dan segala macam kan itu kan dari ads Mas. Iya. Nah kemungkinan itu era marketingnya emang lagi pada gempar-gempar ads, jadi nggak peduli. Jadi Mas Bayu kan ngalamin, Mas Bayu bisa jual barang banyak, tapi Mas Bayu nggak bisa ngejaga customernya gitu loh. Iya. Nah jadi di tahun-tahun itu memang para pedagang-pedagang ini, pebisnis ini memang nggak peduli sama, nggak ada empati sama customer gitu. Sampai akhirnya berubah marketingnya sekarang, udah nggak main ads lagi segala macem. Masih mungkin nggak terlalu banyak ya Mas. Nah jadi customer ini tadi yang nggak dijaga ini, jadi ngerasa ragu buat. Iya. Jadi mungkin merasa rugi gitu. Nah. Aku beli segini tapi wah dapat cuma. Nah dari mungkin kurangnya dari ini Mas Bayu dulu kan barang jadi nggak tahu ya, maksudnya banyak yang reject atau apa. QC kan Dulu nggak ada QC. Kita udah terima barang, pesanan hari ini dikirimnya minggu depan. Iya. Barang datang langsung kirim. Gitu. Jadi nggak peduli memang. Berarti banyak yang kembali tuh. Enggak. Ya nggak ada 5% gitu kan. Masih jauh. Tapi kan itu yang aku pun kalau beli online itu misal barang beda dengan aku orang yang males. Iya. Wis lah, tapi aku nggak beli lagi. Iya. Itu kan yang sebenarnya berbahaya. Maksudnya, barangnya kayak gini padahal harganya segini. Dia nggak komplain nggak apa, ngasih bintang 5. Tapi Itu terakhir kemudian kan. iya, aku tipe orang kayak gitu nih aku. Sama berarti. Aku males ribut, Iya. nggak usah kirim kayak gitu. Dikasih penilaiannya nggak ya Aku udah. beli barang nggak dikirim aja aku santai. Karma itu. Karma. Kayak gitu. Terus jadi bisnis ini sebenarnya gampang apa susah Mas? Kan udah 10 tahun tuh. Ini ngomongin bisnisnya. Ngomongin bisnisnya dulu, gampang apa susah? Ya dibilang gampang, dibilang susah. Kayak. Kalau kamu dapat tamu kayak gitu. Gampangnya apa deh Mas? Jadi apa ya? Susah, menurut susah. Pokoknya apa? Jadi gampangnya apa? Jadi gampangnya kita menjalani susah. Secepat itu. Mungkin kalau gampang saat ini jualan gampang sih kalau jualan. Kalau kita ngomongin cuma jualan lah. Iya. Jualan mah kita nemu produk, gimana caranya untuk barang keluar, beli keluar tuh gampang lah kalau itu. Mas Bayu kalau soalnya kan aku bilang itu tadi. Tapi dulu kan kayak gitu. Nah, jualan tok. Aku kerja cuma nggak ada sejam deal. Apalagi jualan lewat internet ya. Kalau aku kan ngalaminnya jualan internet. Aku kalau ngalami jualan offline, aku kan insecure. Apa? Nggak insecure. Introvert. Nggak pede kalau jualan kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisnis itu gampang susah kalau bisnis. Tapi dulu kan nggak tahu juga. Tapi kalau jualan, kalau kita tahu caranya, misal aku tahu dulu, oh ini pakai ad dan bisa dan ketemu jalannya, gampang. Itu gampang banget. Kayak gitu. Cuma ada produk, foto, upload. Iya, Pakai ads gitu ya. upload pakai ads gitu ya. Sesimpel itu ya. Kalau jualan, gitu. Nah, udah itu. Aku nungguin. Ya itu susah lah. Kalau secara keseluruhan bisnis itu susah. Bisnis itu berarti jualannya susah, tapi jualannya gampang. Kalau jualan ngejar jualan ya, ngejar jualan. Tapi kalau kita ngejar membangun bisnis, terus mempertahankan bisnis itu susah. Nah itu dia yang aku maksud. Jadi berarti kan bisnis, terutama pebisnis, terutama yang pedagang kayak Mas Bayu, kan berarti mereka nggak harus cuman bisa jualan, memulai ya. harus milih, harus ada yang mereka pegang dulu kan, selain itu kan. Nah kira-kira kalau Mas Bayu nih bisa balik ke zaman itu tuh, Mas Bayu pengen punya skill apa? Jadi biar apa yang mau? Gak gitu maksudku. Jadi Mas Bayu apa yang mau diperbaiki gitu?
Jadi pengen punya skill apa? Main badminton jago, main futsal. Aduh, apa mas? Ya jadi kalau setelah aku menjalani ini dan aku bisa mengatakan memulai bisnis itu gampang. Aku nanti kalau dibuat ini ya skill memulai benar-benar terkonsep. Memulai bisnis benar-benar terkonsep. Tapi kalau dulu kayak gitu kita juga nggak mulai-mulai. Iya, katanya. Kalau kita mikirin cuma konsep terus, perhitungan dan sebagainya, akhirnya nggak mulai-mulai. Harusnya gimana dong? Berarti? Kalau aku lebih ngambil jalan, yang penting jalan dulu. Nanti perbaiki sambil jalan gitu. Nah, berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dong mas? iya, namanya bisnis nggak ada yang salah yang benar. Yang ada rugi atau untung. Jadi kalau tadi pertanyaan, balik lagi pertanyaan Aldi sih ya, maksudnya apa yang tadi yang perlu diperbaiki? Nggak ada. Maksudnya aku orang yang nggak menyesalkan langkahku apa gitu. Apa sih bahasanya? Aku adalah orang yang tidak akan menyesali keputusan atau langkah-langkahku sebelumnya gitu ya. Ya kayak milih istri aku nggak nyesal. Takut. Jadi yang penting apa langkah yang kita jalani, yang penting kita bisa tanggung jawab dengan langkah itu gitu. Kayak aku lulus lama itu aku nggak nyesel, bangga. Makanya aku sering cerita aku lulus lama. Tapi dari lulus lama itu kan apa yang kita ambil pelajaran dari situ. Terus dari model bisnis yang aku jalani ya aku nggak nyesel harus gimana, tapi ya sekarang ini aku kondisi kayak gini, kira-kira aku harus gimana gitu, yang itu. Jadi gimana tuh? Terus tadi pertanyaan tadi, nah kalau ngomongin masa depan itu next aja. Bukan next episode. belum kepikiran. Nanti kita tanya santai. Bagian yang paling susah dari mempertahankan itu apa mas? Ya jadi memang setelah aku mengalami sampai titik ini, makanya aku acungi jempol perusahaan atau bisnis yang bisa bertahun-tahun gitu ya. Jadi aku kemarin sampai Prabu Seno bisa 4 tahun itu memang benar-benar bersyukur gitu ya, benar-benar bersyukur dan semoga bisa bertahan lama gitu, bertahan terusnya itu. Karena memang yang paling susah adalah benar kata mamangku kan? Iya, kata mamamu. Mamamu siapa sih? Siapa? Ya mempertahankan memang benar-benar susah. Jadi tantangan apa yang istilahnya yang jadi kunci gitu ya? Yang sekarang aku lakukan ini adalah yang pertama terkait dengan uang. Jadi bisnis itu kan yang memang uang atau ya jual beli gitu ya. Jadi kalau kita lihat berita-berita perusahaan ini collab, perusahaan ini tutup dan sebagainya, kalau kita telisik yang paling ini adalah masalah keuangannya biasanya. Jadi cash flow-nya. Jadi kalau untuk bertahan, apa yang harus kita benar-benar pantau yang itu adalah yang pertama keuangan itu, dan keuangan itu adalah cash flow-nya, cash flow uangnya, cash gitu. Jadi kalau kan ada istilah cash is king, terus cash is blood. Darahnya itu apa? Blood ya. Ya tulisannya blood. Bacanya apa? Blood. Ya, uang adalah darahnya perusahaan gitu. Jadi orang kalau kehilangan darah atau orang darahnya berhenti kan stroke mati wafat gitu ya. Mati wafat. Perusahaan juga ya gitu. Jadi uang itu kalau nggak mengalir atau habis mati dari perusahaan itu. Jadi misal uangnya habis ya mati. Tapi kalau uangnya banyak tapi mandek, mati juga stroke. Jadi nggak ada pergerakan, akhirnya habis gitu. Itu yang jadi kuncian untuk mempertahankan itu gitu, untuk mempertahankan perusahaan gitu. Terus yang kedua dari keuangan yang di ini adalah profit.
selain cash itu ada profitnya gitu. Jadi kita kalau jalan profit kita mungkin bisa jadi rugi di beberapa bulan, tapi kerugian itu bisa kita nggak apa-apa lah, cashnya masih ada itu juga bisa. Jadi tapi kalau kita rugi-rugi terus lama-lama kan cash juga habis. Iya. Jadi kedua yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan bisnis yaitu profit. Terus yang ketiga apa ya? Grow up. Bertumbuh gitu. Iya. Jadi kita 5 tahun bisnis, kita juga harus lihat apa sih dari bisnis kita yang bisnis kita tumbuh atau enggak gitu. Jadi yang dulunya 2001 itu aset atau ininya naik atau turun atau gimana gitu. Jadi ya yang paling susah atau yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan bisnis adalah keuangan menurutku. Jadi kita yang penting tahu keuangannya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Oh. Iya. Enggak, itu yang pertama ini keuangan. Jadi kita Ini sub dari keuangan. Nah, sub keuangannya tadi cash flow, profit itu harus diperhatikan. Terus kalau yang kedua inovasi. Kita itu kadang tadi yang pelajaran 2 tahun kita berjalan kan memang kita minim inovasi ya. Minim inovasi, kita wis jalan gitu-gitu aja gitu. Jadi apalagi di dunia era sekarang kan perubahannya sangat cepat gitu ya. Marketplace lagi booming, tiba-tiba ada marketplace baru, akhirnya jatuh dan sebagainya gitu. Jadi inovasi itu kalau ingin bertahan ya harus perhatikan juga. Jadi kalau inovasi kan ada 3 ya. Ada develop produk, develop market, sama develop bisnis. Nah, develop produk itu kita membuat produk dari pasar yang sudah ada. Jadi ketika kita stuck dengan produk A nih, kita udah jualan tapi tiba-tiba produk A itu udah nggak keterima pasar, otomatis kita harus nyari inovasi produk apa yang bisa kita tawarkan ke pasar yang kita punya gitu. Itu yang pertama develop produk. Terus yang kedua adalah develop market. Nah, develop market itu misal kita punya produk A, kita udah nyasar orang-orang yang pakai produk kita, orang-orang yang itu aja gitu. Dan ini kita coba tawarkan ke membangun market yang lain gitu. Misal kita pasar kita orang kerja itu. Oh, ini kayaknya dipakai buat orang yang kondangan atau orang buat ini juga bisa. Nah, kita bangun market lagi untuk ini. Jadi ini memperluas marketnya gitu. Terus yang ketiga adalah develop bisnis. Develop bisnis itu produk sama market benar-benar kita refresh dan kita bangun ulang gitu. Dari marketnya kita bangun baru, dari produknya kita bangun baru gitu. Nah, inovasi itu jangan sampai telat atau jangan sampai tadi yang tadi ini, yang di sini ini, keuangan tadi, keuangan atau cash flow kita udah habis, baru kita nyadar, baru kita inovasi, kita udah nggak punya uang untuk inovasi gitu loh. Nah, jadi inovasi itu harus tetap dilakukan. Jadi Prabowo nerapin yang mana tuh, Mas? Development. Prabowo. Iya, Prabowo dong. Iya, semua. Jadi dari pelajaran yang kita ambil 2 tahun perjalanan pertama, terus sekarang ya kita akhirnya mencoba untuk menerapkan semuanya. Kita keuangan kita benar-benar pantau, cash flow benar-benar kita pantau harian, bulanan, terus kita juga mencoba mencari inovasi-inovasi. Kira-kira kalau kita awalnya main di Facebook, di Instagram, kira-kira kalau kita masukkan produk kita ke TikTok gimana kayak gitu. Ya, kayak TikTok sama Shopee sama Facebook kan ibaratnya kita pasar ya, pasar yang baru. Ya, akhirnya kita main di semua pasar kayak gitu. Ya kita harus tahu kita bisnisnya apa kan, marketnya siapa, pergerakan pasar kita tuh kayak apa, terus sekarang orang-orang ini ada di mana gitu ya. Kalau online pun, kalau offline juga, berarti ini sekarang orang-orang di pasar Jongke yang sekarang dibangun ini, ini nanti kayak apa gitu, kayak gitu. Jadi ya memang inovasi. Tadi kan Mas Bayu kan ngomongin ini perihal buat yang udah
jalan bisnisnya. Hmm. Nah, ini kasih tips lah Mas buat teman-teman yang mau memulai bisnis tuh. Ini bukan pertanyaan terakhir loh ini. Biasanya terakhir ya. Biasanya pertanyaan terakhir. Apa yang harus disiapkan gitu untuk memulai bisnis? Kalau mau mulai bisnis yang perlu disiapkan mungkin ina malu bin niat. Oke. Satu niat. Oke, tuh. satu niat. Oke. Jadi niat itu penting gitu ya. Terus yang kedua, An-nazafatu minal iman. apa itu? Kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua mental. Jadi mental. Jadi kita kalau mau bisnis mau ini ya siap-siap. Untung Kita rugi. banyak uang dan kita Gak ada uang. nggak ada uang. Maksudnya harus tahu itunya dulu gitu loh. Bisnis itu ya kita siap untung dan kita siap rugi dan kita siap kerja 25 jam, kerja 7 hari 7 malam kayak gitu. Jadi ya intinya bisnis itu nggak mudah gitu lah. Maksudnya mental itu harus ditanam dulu gitu. Yang kedua rencana, planning. Jadi kita nggak bisa juga ujuk-ujuk. Maksudnya kalau kita nyari kan juga meskipun rencana itu belum sempurna tapi tetap kita harus punya rencana gitu ya. Jadi yang ketika rencana, terus yang keempat modal lah ya. Modal itu entah itu modal uang, modal koneksi atau modal barang atau sebagainya. Kalau kita mau ngejual kan penting juga gitu modal itu gitu. Tadi kalau mental Mas, berarti ini dong, kan ada yang bilang lebih baik kita kalau mau mulai usaha tuh kita mempersiapkan diri kita, ini paling rugi nanti gitu, biar kita tetap aware gitu. Nah, gimana kita bisa nerapin itu, sifat yang tadi itu, tapi kita tetap optimis. Nah, jadi mindset yang pertama tadi itu biar dia aware sama resiko. gitu loh. Nah, gimana kita biar tetap optimis gitu? Jadi mental tidak berhasil memang harus jadi pegangannya ya. Dan mungkin kan tidak berhasil di sini dicoba lagi. Jadi harus mental itu gitu, harus punya mental itu. Jadi dan dari situ optimisnya adalah ya kita harus merencanakan benar-benar balik lagi ke planning tadi ya. Planning dan pasti kalau akan memulai bisnis akan berkutat di situ doang. Tadi 4 itu niat, aku punya niat. Mental, aku siap ya, aku rugi. Terus yang ketiga rencana, benar-benar rencana modal. Aku sudah punya modal. Wani ora ya. Jadi mentalnya nggak siap. Yang kelima tadi, yang paling perlu dilakukan adalah nekat memulai. Yang penting kita mulai. Jadi kalau tadi tujuan kan di niat tadi. Ya, jadi niat itu juga akan menentukan langkah-langkah kita. Jadi tujuan kita apa gitu. Tapi iya loh, banyak dari beberapa kali kita ngobrol sama teman-teman Mas Bayu kan kebanyakan dari mereka kan emang nekat awalnya kan. Kayak nekat dulu. Mulai sih. Berarti Mas Bayu di circle yang tepat. Mas Bayu kan nekat juga. Jalan sih, Mas Bayu kan tipikalnya gitu kan. Tadi Mas Bayu bilang, yang penting jalan dulu. Gitu. Nanti baru dievaluasi sambil belajar. Yang penting kalau kita gagal ya kita bisa ngambil pelajaran dari kegagalan itu gitu. Nah tadi itu kan ini tahap awal. Pas kita udah ngejalanin bisnis otomatis kita kan punya strategi Mas. Strategi berbisnis tuh apa Mas? Yang harus dimiliki orang-orang ini? Oke, kalau kita udah jalan mulai nih, kita berani gitu ya. Jadi kalau aku kan di agribisnis ada pemasaran ya. Jadi kalau dulu kan memang ada, kalau mau mulai bisnis ada bauran pemasaran tuh gak sih? Kalian diajarin gak sih? Apa ilmu lawas ya ini? Kayaknya nggak ada deh Mas. Beda bahasa mungkin ya? Iya mungkin. Jadi bauran pemasaran itu ada 4 kalau dulu. 4P. Oke. Produk, place, tempat, price, harga, promotion tuh marketing itu. Terus sekarang kayaknya ada ditambah lagi tuh kan ilmu itu kan katanya berkembang ya. Ada people, kalau sekarang ada people-nya. Terus yang kedua itu ada yang terakhir itu ada proses. Nah, jadi kalau kita ingin membangun bisnis ya otomatis harus memperhatikan ini. Sekarang 7 strategi. Jadi strategi yang pertama tadi produk. Jadi kita harus nyiapin produk yang akan kita jual. Produk yang akan kita jual itu kita harus tahu kita mau jualan kemana juga. Jadi misal
kita nyiapin barang eksklusif tapi kita jualannya di yang nggak eksklusif kan juga nggak masuk dari barangnya. Wah ini apa terus tapi dari harganya juga gitu. Jadi produk itu harus kita sesuaikan dengan target pasar yang akan kita tuju. Kita sesuaikan, misal target pasar kita cewek Gen Z dan seneng pink, ya produk kita misal dikemas ke pink dan sebagainya gitu. Jadi intinya menyesuaikan dan juga kualitasnya dan sebagainya itu. Yang kedua itu tadi apa ya? Press. Hah? Oh iya, tempat. Wah, tempat ini kalau sekarang kan, kalau dulu tempat mungkin offline ya. Tempat itu adalah tempat strategis untuk kita bikin toko ya kalau dulu. Kalau sekarang mungkin tempatnya ada dua nih menurutku, ada online maupun offline. Jadi kalau kita sudah menentukan produk dan kita menentukan pasar yang akan kita tuju, kita harus menentukan tempat jualannya. Tempat jualannya orang-orang kayak gini tuh ngumpulnya di mana sih? Misal Gen Z yang wah ini kayaknya ngumpulnya di snack apa sih? Snack video. Oh, snack video. TikTok. Misal ada di TikTok, ya kita berarti produkku ini berarti tak jual di TikTok. Ini produkku pasarnya atau orang-orangnya berkumpulnya ada di Instagram misal gitu, dan ya kita tempat jualan di situ. Jadi kalau tempat secara online kayak gitu. Terus kalau offline ya ini produk kita dijual di tempat offline ya tentang apa jalur dan sebagainya, apa ini tempat ini strategis atau enggak, misalnya di pasar di kios ini sering dilewati orang enggak gitu. Jadi kita mencari tempat untuk berkumpulnya customer kita gitu, apa target market kita gitu. Itu terus yang tiga tadi udah price harga. Jadi ya kita juga membuat strategi harganya. Jadi kira-kira kita udah tahu mau dijual di mana, jualnya mau dijual ke siapa, jualnya di mana, jualan apa. Kita bisa menentukan strategi harganya. Strategi harganya itu bukan melulu soal murah-murahan kalau menurutku. Jadi strategi harga itu yang penting customer membayar ke kita dengan seberapa, tapi value yang didapat customer itu lebih tinggi dari harga yang dia keluarkan gitu. Jadi kita mencari titik keseimbangan itu. Jadi value itu kan juga bisa ditambah. Misal kita jualan undi-undi kok bisa undi-undi ya? donat. Nanya sendiri lagi. Kok bisa undi-undi ya? Jalan donat mungkin donat yang di ibu-ibu tenongan sama donat yang di showroom atau donat yang di outlet kan sebenarnya sama. Maksudnya ya donat itu. Tapi secara harga kan beda. Kenapa bisa beda kan? Dia menambahi banyak value, jualnya di mall atau jualnya di ruko, terus dia ada berbagai topping, terus bisa request packagingnya juga dan sebagainya itu. Jadi harga itu tidak tidak melulu murah-murahan gitu menurutku. Jadi kita bisa ambil harga tinggi tapi kita juga nambah tidak menjual secara harfiah gitu. Itu tadi marketing 3.0 dan sebagainya ya. Jadi kita yang jual bukan produk tapi ya kita tambah-tambahin gitu. Itu untuk ini ya strategi harga. Keempat tentang promotion. Kalau menurutku promotion itu adalah masalah persepsi. Jadi kita sebagai orang yang akan mempromosikan atau sebagai orang marketing adalah bagaimana kita membangun persepsi terhadap barang yang akan kita jual. Jadi misal barang ini misal mineral, kita emang ini benar ada manis-manisnya. Jadi kita komunikasikan ini ada manis-manisnya, terus akhirnya kita membuat campaign, membuat iklan yang tentang manis-manis, padahal menurutku itu ada persepsi gitu. Terus misal membangun persepsi barang ini
bagus kayak gitu. Jadi promosi itu adalah bagaimana kita akan mempersepsikan produk kita terhadap calon-calon customer kita gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan, misal kita pengen barang kita terlihat bagus. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mendistribusikan persepsi yang kita bawa ini ke customer kita. Ya akhirnya distribusi persepsi. Nah, ini nanti akan kita sampaikan lewat apa? Akhirnya kan ada lewat sosial media, ada people itu manusia ya, people itu orang ya. Iya, orang. People itu berarti kalau kita mau bangun bisnis kita nggak akan mungkin membangun sendirian. Mungkin kalau sendirian yang didapat mungkin banyak ya, tapi tidak akan besar gitu. Jadi people itu ya bagaimana kita memanage tim kita atau memanage SDM kita. Oh, iya, internal berarti ini. Iya, lebih ke internal. Jadi kan tadi 4 ini kan eksternal. Ya. Yang kelima ini kita juga harus memperhatikan siapa yang akan melakukan ini semua gitu. Kalau kita lakukan sendiri, kita bukan Superman gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin Avengers tim untuk menjalankan ini gitu. Karena kalau sendiri itu oke, kita jalan, kita untung, tapi akan ada titik nanti di mana kita akan bosen ya. Maksudnya bosen, kalau kita bosen kita nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita nggak jalan gitu. Nah itu yang biasanya pembisnis awal-awal yang sangat mempertimbangkan, aku nih ngerekrut karyawan kira-kira wis wani urung ya, badiku dibagi dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini menurutku juga penting gitu ya. Jadi itu. Terus yang ke-6 proses. Yes. Proses itu ya terkait dengan operasional di dalam juga. Jadi bagaimana ketika kita sudah mencari tim, otomatis kan akan kita duplikat kerjaan-kerjaan kita, atau akan ini tim ini disuruh ngapain sih gitu. Nah di proses itu kita membangun yang namanya mungkin KPI, terus SOP dan sebagainya gitu. KPI itu apa dia? Key Performance Index. Kayak gitu. Jadi dari SOP itu sop iga, sop ayam. Itu dari ternyata susah ya emang. Setelah kita jalani gimana kita membangun bisnis ya kayak gitu, merangkum dari apa yang aku lakukan plus teori-teori yang masuk gitu ya. Jadi membangun ini semua ternyata gitu. Capek ya Mas? Capek. Gimana kita bisa terus berinovasi di zaman yang cepet-cepet banget berubah itu, kata Mas Bayu tadi? Ya pertama tetap update ya. Jadi gimana cara berinovasi ya, kita tahu di dalam dan di luar. Maksudnya di dalam dan di luar itu kita tahu kondisi kita di dalam, baik secara ruangan, secara tim, secara produk apa dan sebagainya. Dan di luar itu ya apa yang terjadi di pasaran sana gitu ya. Apa ada inovasi-inovasi apa, misal AI ini perkembangannya kayak apa kayak gitu. Terus yang paling penting ya gimana cara inovasi ya belajar. Itu kalau dari tamu-tamu sebelum-sebelumnya kan memang pesannya sebenarnya itu ya. Ya tetap mau nggak mau kita tetap harus belajar terus. Itu ya memang susahnya bisnis ya itu. Belajar nggak, maksudnya bukan belajar di sekolah kuliah gitu juga, itu bagus juga. Maksudnya belajar kan bisa dari status. Update status iya dari TikTok, katanya TikTok cakrawala dunia. Iya, pembuka cakrawala. Kan Prabu Seno lagi ulang tahun nih, yang keempat. Di harapan Mas Bayu di tahun keempat ini apa Mas buat Prabu Seno? Harapan bilangnya Prabu Seno apa batik Prabu Seno sih Mas? Ya batik Prabu Seno. Oh di Prabu Seno ya. Harapan Prabu Seno, untuk Prabu Seno ya bisa mencapai tahun kelima. Kan ya Wishlist. Ya kalau harapan apa ya, harapan bisnis ya yang pertama profitable,
kayak gitu kan paling profitable terus sustainable Sustainable. terus bertumbuh ya ya itu jadi Namanya itu. Oh, maksudku kayak Prabusana punya inovasi apa gitu? tadi apa dia Atau apa pengen launching apa di tahun keempat kayak minimal ada 2 produk apa gitu? Belum ada ya, belum kepikiran ya? udah sih Udah ya. Tapi belum boleh di-spill kayaknya. boleh sih Oh, boleh. Pertanyaan dari Mas Bayu sendiri sudah habis. Saatnya kita tutup. Sekali lagi selamat ulang tahun Prabuseno, selamat ulang tahun Mas Bayu. kok aku Kan bulan depan, Agustus kan. Ya, thank you ya Mas Bayu. oke terima kasih telah diundang Sudah sharing-sharing ke teman-teman. Maaf, ngobres minggu kemarin kosong. Karena kita sibuk mencari tamu ya teman-teman, tamunya pada sibuk. Sudah, makasih ya Mas ya. oke Sudah datang ke Sena Media. oke Terima kasih, bye-bye.